Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', para hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kedepannya ini memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita sudah memaklumi bersama bahawa bulan Ramadan adalah satu bulan yang diberikan keagungan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, kita dapati dalam bulan Ramadan, baik untuk sebagai perjalanan jasmani kita, lebih-lebih perjalanan rohani kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituntut bagi kita orang yang sudah diwajibkan untuk berpuasa, yang pertama bagaimana bisa kita menjalankan puasa itu dengan benar. Dalam ayatnya yang sudah masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pemahaman para ulama dalam masalah ayat ini, yang pertama ada amanu. Ini yang dituntut adalah keimanan kita, artinya ilmu tauhid kita yang dasarnya untuk menghadapi puasa. Kemudian ada yang kedua, kutiba. Kalau kita lihat dalam tafsir, kutiba itu artinya furida. Jadi ini ada kandungan hukum fikah. Di sinilah yang dituntut secara zahir, bagaimana kita supaya bisa berpuasa dengan benar, bisa menjalankan aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam la'allakum tattaqun, ini ada satu pemahaman tasawuf, artinya perjalanan batin kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika 3 poin ini kita laksanakan dengan benar, insya-Allah kita akan menjadi hamba yang mutmainnah, mudah-mudahan. Salah satu hikmah puasa yang paling besar adalah bagaimana kita bisa membersihkan ruh kita. Karena dalam membersihkan badan ini ada 4 tingkatan. Ada yang pertama namanya membersihkan yang zahir seperti hadas besar, hadas kecil, najis, muwaladah, mutawasitah dan mukhaffafah. Ini tahapan yang pertama. Ada tahapan yang kedua, membersihkan anggota 7. Bagaimana mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, kemaluan kita itu tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan yang ketiga namanya membersihkan hati. Dalam membersihkan hati ini juga diperlukan tahapan-tahapan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salah satunya dengan memperbanyak zikir. Kemudian ada yang keempat, membersihkan ruh. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan ruh ini secara perjalanan ibadah itu bisa kita dapatkan melalui puasa Ramadan. Namanya tazkiyatun nafsi. Di mana tandanya orang yang bersih ruh itu? Dia berbuat adalah tidak berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mencapai tingkatan yang keempat ini satu hal yang sangat payah. Tapi insya-Allah dengan kita berpuasa dengan benar, kita akan bisa mendapatkan tingkatan yang keempat. Dan juga yang terpenting bagi kita adalah setelah nantinya kita di luar puasa, bagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan dalam puasa ini bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Bukan sekedar di dalam puasa Ramadan itu saja. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari Imam Al-Ghazali ditanyakan oleh jamaah, "Hai Syekh, kami ini tahu tentang hukum-hukum Allah tetapi kami tidak sanggup melaksanakan. Ini kenapa? Adalah bagaimana konsepnya?" Lalu Imam Al-Ghazali menjawab bahwa manusia itu ada 3 tingkatan. Ada yang pertama, dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik. Itu seperti orang-orang kafir. Ada yang kedua, dia mendapatkan hidayah. Artinya dia tahu hukum-hukum Allah, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan. Dia tahu salat, dia tahu aturan Jumat, tapi dia tidak sanggup. Ada yang ketiga, dia mendapatkan hidayah dan taufik. Maka bersyukurlah apabila kita mendapatkan hidayah dan taufik. Penyebab hilangnya hidayah dan taufik itu ada beberapa sebab. Pertama, karena terlalu banyak makan.
Coba tubuh kita kalau sudah terlalu kenyang, maka kita tidak akan sanggup untuk beribadah. Maka dalam Ramadan ini diajarkan kepada kita. Coba kita rasakan secara praktek. Dan itu diakui, jangankan kita orang Islam, orang-orang di luar Islam pun mengakui itu, bahwa ketika perut ini terlalu kenyang, maka itu akan menjadi sumber masalah. Ini penyebab pertama, kata Imam Al-Ghazali, orang mendapat hidayah tapi tidak mendapatkan taufik. Jadi dalam Islam itu diatur bagaimana makanan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada yang kedua, penyebab hilangnya taufik itu kita banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu menyebabkan keras hati. Maka dalam Ramadan juga ini diajarkan bahwa kita berkalam, berkata-kata itu yang dituntut, pertama perkataan yang wajib, yang kedua perkataan yang sunnah, ada kala perkataan yang mubah. Sementara yang sia-sia, yang makruh, yang haram, ini satu hal yang tidak diinginkan oleh syariat kita. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi bahwa penyebab seseorang itu hilang taufik, banyak tertawa. Banyak tertawa ini satu hal yang membuat hati juga menjadi keras. Maka Islam itu tidak monoton. Rasulullah itu pernah ketawa, tapi diibaratkan dengan tabasuman. Apa makna tabasuman? Senang hati, nampak gigi, serta aura wajahnya ceria. Sementara kahkahah, tertawa terbahak-bahak, kadang-kala dahkun, tertawa seperti tertawa yang kuda, ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Ini juga salah satu penyebab hilangnya taufik. Cuman kalau tertawa sekedar untuk menghilangkan jenuh, ini dibolehkan. Tapi kalau tertawa untuk membuat hati keras, ini suatu hal yang tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, karena singkatnya waktu, ada satu konsep di luar Ramadan yang sangat ampuh yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu namanya Saiful Mukhalafah, artinya pedang yang bersalahan. Ketika nafsu kita menyuruh hal yang baik, kita lawan dengan tegas, dengan kehati-hatian. InsyaAllah setelah kita menjalani puasa dengan benar, di luar puasa nanti kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.